Pada suatu waktu, di suatu tempat terpencil ada sebuah desa yang bernama Lubuk Jelutung. Hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ramin dan Rakunti. Mereka sedang dilanda rasa bahagia, dikarenakan sang istri sedang mengandung anak pertama mereka. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kehidupan sepasang suami istri ini sangat pas-pasan, bahkan bisa dibilang sangat memprihatinkan dibanding warga kampung lainnya. Namun hal itu tidak mengurangi keharmonisan mereka. Hal itulah yang menjadikan warga kampung banyak yang sangat iri terhadap mereka. Selain itu, banyak pria di kampung yang patah hati serta iri terhadap Ramin, karena Rakunti merupakan kembang desa yang memiliki kesempurnaan wanita dari segi apapun, sehingga banyak pria yang menjadi gila karena pancaran pesona Rakunti, serta para wanita baik gadis maupun ibu-ibu di kampung itu yang tidak senang terhadap Rakunti. Setiap hari ada saja ulah warga kampung itu terhadap Ramin dan Rakunti, seperti mencari-cari kesalahan Ramin dan Rakunti. Entah apa yang merasuki warga kampung itu, sampai-sampai mengadakan pertemuan di balai kampung, hanya untuk mencari cara agar Ramin dan Rakunti bisa diusir dari kampung Lubuk Jelutung. Seiring berjalannya waktu, kandungan Rakunti semakin mendekati waktu kelahirannya. Di saat itu juga, warga kampung yang seperti sedang dirasuki nafsu angkara murka mulai menjalankan rencana jahat mereka. Sebelum itu Ramin dan Rakunti sudah sering menjadi korban dari keusilan warga kampung. Tapi karena kesabaran mereka, tak ada satupun dari keusilan warga kampung yang membuat Ramin dan Rakunti menyerah dan meninggalkan kampung. Tiba saatnya, warga kampung melancarkan aksinya. Mereka berencana membuat fitnah terhadap Ramin dan Rakunti. Ketika Ramin sedang mencari ikan di sungai, datanglah seorang pria bernama Juman menghampiri Ramin dan berkata bahwa dia melihat seorang pria masuk ke dalam rumah Ramin yang di dalamnya juga ada Rakunti. Sontak Ramin pun terkejut mendengar hal tersebut dan bergegas berlari menuju rumahnya. Ketika Ramin dalam perjalanan pulang ke rumah, ada seorang pria dari kampung bernama Sotang yang sengaja bertamu ke rumah Ramin. Dalam waktu yang bersamaan, ketika Ramin telah sampai di depan rumah, Sotang pun keluar dari rumah Ramin dengan raut wajah yang menyesalkan. Sotang pun berlari meninggalkan rumah Ramin. Rakunti keluar dalam keadaan kebingungan melihat raut wajah Ramin yang diselimuti amarah. Ketika itu Ramin pun berlari mengejar Sotang. Dalam kebingungan Rakunti berlari mengejar suaminya Ramin. Tapi apa daya dengan keadaan perutnya yang kian membesar, Kunti hanya dapat berjalan dengan cepat sambil menahan perutnya. Di tengah perjalanan mengejar suaminya, Kunti bertemu dengan ibu-ibu yang sengaja menunggu Rakunti untuk menjalankan rencana jahatnya. Lalu Rakunti bertanya ke ibu-ibu tersebut, apakah melihat suaminya lewat. Ibu-ibu itu pun berbohong dengan berkata, mereka melihat Ramin di atas bukit tak jauh dari kampung. Karena dalam keadaan bingung, Rakunti pun pergi ke bukit tersebut. Setelah sampai di bukit batu tersebut, Rakunti pun mencari suaminya sampai di tepi-tepi tebing yang sangat licin. Pada saat Rakunti berada di tepi tebing batu yang licin, Rakunti tiba-tiba terpeleset jatuh ke dasar tebing dengan keadaan yang sangat menggenaskan. Sehingga kejadian itu merenggut nyawanya dan nyawa anak yang dikandungnya. Selang beberapa waktu, Ramin kembali ke rumahnya dengan keadaan penuh amarah karena tak dapat menemukan Sotang. Ramin berteriak-teriak memanggil nama istrinya, Rakunti, tapi tak dapat menemukannya. Sehingga Ramin pun keluar mencari istrinya. Di perjalanan, Ramin bertemu ibu-ibu yang sebelumnya bertemu dengan Rakunti. Ramin pun bertanya kepada ibu-ibu, apakah ada melihat Rakunti? Ibu-ibu menjawab bahwa mereka melihat Rakunti di bukit tebing batu. Ramin pun bergegas pergi menuju bukit tersebut. Sesampainya di sana, Ramin terkejut menangis, meraung, melihat istri yang dicintainya beserta calon buah hatinya telah tak bernyawa. Setelah beberapa saat,
Ramin pergi ke atas bukit untuk mengambil jeruk purut yang dikeramatkan warga kampung dari zaman nenek moyang mereka. Setelah mengambil jeruk purut tersebut, Ramin kembali mendekati Rakunti yang telah terbujur kaku. Lalu Ramin membelah jeruk purut tersebut dan memeras serta meneteskan air jeruk purut tersebut ke tubuh Rakunti dengan mengucapkan kata, "Kembalilah dengan bermandikan dendam." Setelah pemakaman Rakunti, Ramin pun pergi meninggalkan kampung entah kemana. Setelah kepergian Ramin, warga kampung Lubuk Jelutung mendapat teror dan gangguan dari Rakunti yang menyerang warga kampung. Para lelaki, ibu hamil, anak-anak, semua tak luput dari teror Rakunti yang penuh dengan dendam. Sejak saat itulah, Rakunti dikenal sebagai hantu dengan sosok wanita berambut panjang, berpakaian putih, yang penuh dengan kebencian dan dendam, yang dijuluki dengan kuntilanak. Terima kasih telah menonton video ini, semoga para pemirsa dapat terhibur, dan dapat pula membantu like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan cerita hantu di setiap episodenya.